Mungkin ada yang sakit. Sehat semuanya? Puji Tuhan sehat. Ada opung kan di rumah? Yang ada opung di rumah? Ada. Sehat nggak opungnya? Sehat. Sehat, Kak. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Ya. Kita mulai aja, Kak. Oh iya, silakan Kak, silakan. Ini waktu jalan terus kok. Udah siap cerita dengar? Sudah Kak, dijawab dong adik-adik. Banyak tutup kamera ini Kak. Iya. Kayaknya Buka dong kita kameranya, berdoa Kak aja Heri ya. mau cerita loh. Ayo dong adik-adik, buka dong kameranya. Bentar ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita, siapa yang pimpin doa pembuka? Doa pembuka dulu siapa? Ayo, yang mengajukan sendiri dong. Ayo. Ayo, doa pembukanya siapa? Ayo, tunggu, jangan berani. Seperti yang akan kita ceritakan hari ini, dia tokoh pemberani. Harus seperti itu. Siapa yang pimpin doa? Kemarin-kemarin udah Natama mengajukan diri, gantian sekarang. Harus gantian, jangan Natama doang do ya. Natama berani, kemarin Kak, saya Kak, gitu. Raylen juga berani mengajukan ini. Coba siapa juga yang berani? Semua anak kelas 4 di sini ada 42 karena kakak gue. Itu ada Gisauli Kak, raise hand dia, Gisauli. Gisauli, oke. Gisauli pimpin doa, terus baca ayat. Ini ada 10 ayat, kita bagi dua-dua, satu orang 2 ayat. Siapkan Alkitabnya ayat 40 sama 41 siapa? 40-41 siapa? Yang raise hand siapa? Oh, si Prani boleh si Prani? Christopher katanya. Oh, Christopher. Oke. 4243 siapa? 4243 siapa berani membaca? Ayo. Deta katanya Kak, ini Deta. Deta. Oke, 4445 siapa? Ayat 4445 siapa? Christian Gulo, Kak. Christian Gulo. Oke, Christian Gulo. 4647. Ada Ivana ini. Ivana Sianturi ya? Iya, betul. Ivana S. 4849 48 sampai 50 aja. 48 sampai 50. Ada Daimler juga pada banyak resensi Kak ini. Oke, Daimler, mantap semua. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, kita berdoa dulu. Nanti langsung membaca Alkitab ya. Silakan Gisauli, pimpin doanya sayang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang, sebelum kita melakukan aktivitas kami yang lain, kita mau mendengarkan firman-Mu dulu Tuhan. Tolong berkatilah Tuhan supaya kita bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bentar ya lagi. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pembacaan Alkitab. Dimulai dari Christopher ayat 40 sampai 41. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Lanjut ke Deta 4243. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
Amin. Belum amin. Ayat 4445 siapa? Christian Gulo. Christian Gulo. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi berkata kepada orang Filistin itu, kau mendatangi dengan pedang dan tombak, dan tetapi mendatangi Yang goreh kan. semesta alam, segala barisan Israel yang kau tentang itu. 4647 Ivana. Ayat 46. 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang terakhir Daimler. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjemuruslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Makasih semuanya. Minggu depan gantian lagi ya. Makasih, bacanya mantap sekali. Hebat-hebat semua. Kelas 5-6. Tadi Daimler terjerumus, bukan termerujus ya tadi. Terjerumus ya sayangnya. Oke, nggak apa-apa. Sebelum masuk, tadi tentang siapa cerita ini? Daud. Tentang Daud dan Goliat. Oke, sebelum kakak mau tanya dulu, superhero ini siapa nih? Spider-Man. Spider-Man. Ini nyata apa enggak? Fiksi. Enggak nyata, ini fiksi dari Marvel ya ini. Tapi kenapa? Ini siapa? Batman. Terus ini siapa? Iron Man. Oke. Ini semua superhero, ini semua fiksi ya, tidak nyata. Tapi kenapa? Kenapa ya ini menjadi banyak disukai orang dan ini nggak nyata sebenarnya, tapi banyak disukai orang. Kenapa kira-kira? Karena adegannya. Adegannya kenapa? Mereka itu Karena hebat. selalu menolong Adegannya orang baik. mungkin mempunyai kekuatan yang hebat gitu, Kak. Kekuatan yang hebat untuk apa? Kalau kekuatan hebat ada kan yang jadi ini, mereka mempunyai kekuatan hebat tapi melakukannya untuk baik kan? Mereka itu menolong orang-orang yang ini, jadi makanya mereka disukai. Ada juga punya kekuatan hebat tetapi digunakan untuk hal jahat. Seperti siapa contohnya yang lawannya Batman itu? Lawannya Spider-Man namanya siapa? Bukan. Banyak. Ada lagi lawannya Iron Man, ada juga pasti ada yang jahat ya, tokoh jahat yang mereka kalahkan. Jadi rata-rata anak-anak, remaja bahkan sampai orang tua pada suka dengan tokoh-tokoh superhero-nya. Kenapa? Di samping mereka pun canggih senjatanya, punya kekuatan yang hebat, mereka melakukannya untuk hal yang baik. Makanya disukai banyak orang. Tapi adik-adik, ada satu di Alkitab juga banyak loh tokoh superhero. Coba kasih contohnya kakak. Selain Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesus iya jelas. Itulah superhero kita. Real superhero itu Tuhan Yesus. Tapi ada lagi pahlawan-pahlawan di Alkitab. Paulus atau Paulus? Siapa? Coba. Paulus atau Musa. Paulus? Musa boleh.
Terus siapa yang cerita kita hari ini siapa? Daud. Daud. Terus kakak ada mau tanya, ada satu kakak bilang mah itu pahlawan walaupun dia nggak mempunyai kekuatan super ya, tapi dia dengan imannya yang teguh. Ada yang dia udah kan kaya sebelumnya, tapi Tuhan Yesus Allah mengapa dia menguji dia, mengambil istrinya anak-anaknya terbunuh, hartanya ludes, teman-temannya menjauhi dia. Siapa itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Siapa? Zakeus. Bukan. Bukan. Siapa? Di perjanjian lama. Dia Yakub punya ternak banyak, harta banyak, anak. Tapi Yakub ya, Mas. Ayub. Ayub. Siapa yang Ayub, jawab Kak. Ayub tadi? Bener. Iya, Kefas ya. Itu bisa jadi superhero juga. Kenapa? Memang Ayub tidak punya kekuatan superhero ya, tidak punya kekuatan hebat. Tapi kenapa? Karena dia tetap teguh setia kepada Allah meskipun kayak dia dicobai terus-menerus hingga benar-benar tersiksa. Betul sekali. Nah, sekarang kakak mau cerita superhero kita yang hari ini, si Daud tadi. Ini Daud ya, dia itu anak ke-8, anak paling bungsu dari Isai. Kalau kalian dengar nama Isai, ada kira-kira apa yang terbayangkan oleh adik-adik? Kalau dengar nama Isai, ada yang tahu nggak? Kalau tahu berarti dengar-dengaran selalu. Kalau kita dengar nama Isai, apa yang kira-kira kita ingat? Selain dia tentunya ayah dari Daud. Pernah dengar lagu ini ya? Dari buku Ende nomor 38 atau bahasa Indonesia, tumbuhlah tunas baru ditunggu Isai. Siapa itu kira-kira? Kenapa dibilang kayak gitu sampai harus dinyanyikan nama Isai ini? Kalau yang tahu? Railin? Kenapa? Oke. Kenapa? Karisma mungkin bisa ngasih tahu, Kak? Iya, dari sana nanti akan lahir yaitu Yesus Kristus dari keturunan Isai. Betul sekali. Jadi itulah dari sana akan lahir. Kalau kita tarik garis keturunan Tuhan Yesus itu ke atas, Isai dari Isai ya. Jadi Isai ini punya 8 anak. Dan Daud inilah yang paling bungsu. Katanya tadi kan ada dibilang parasnya kemerah-merahan, tampan, dan badannya tidak terlalu besar. Terus, apalagi? Dia masa remajanya dihabiskan dengan menggembalakan ternak dari keluarganya. Jadi hanya di padang. Dia membengang apa nih? Dia suka bernyanyi, main musik. Ini apa namanya, sayang? Main apa nih? Kecapi. Kecapi. Daud itu suka main kecapi. Sementara, ini. Siapa tadi namanya ini? Goliat. Goliat, badannya besar banget katanya. Dia itu seorang prajurit yang terkenal di tentara Filistin karena keberaniannya. Dia sangat jago katanya ya. Dia kalau berperang sering mengalahkan banyak orang. Tingginya 6 hasta. Kalau kakak lihat cari-cari di Google, 6 hasta itu berapa? 3,2 meter. Coba bayangkan dia dengan ini, teman prajurit yang lain. Hampir setengahnya ya. Bayangkanlah, jadi kakak bayangkanlah Daud yang kecil, Goliat yang raksasa. Raksasa 3,2 meter. Kak Hermin aja tingginya cuma 1,6 meter. Kalau ada yang 2 meter juga, biasanya pemain basket ya, tinggi-tinggi ya. Itu 2 meter. Ini di samping tinggi, badannya juga agak besar mungkin. Jadi raksasa lah dia. Nah, dia kalau pakai baju, kalau ke medan perang, itu ketopong tembaga. Ketopong tembaga tahu nggak? Ketopong itu apa yang di kepala. Untuk melindungi kepalanya, mereka biasanya kalau berperang pakai ketopong. Ya, jadi dari tembaga. Bajunya baju jirah katanya ini. Baju jirah ini ada seperti sisik. Ini dari tembaga juga. Tahu nggak beratnya berapa kilo?
beratnya itu 57 kilo katanya, lebih berat dari Frigia kali ya. Frigia beratnya berapa sayang? 45 kiloan ya, Kak. 45 kilo. Jadi baju Goliat ini beratnya aja 57 kilo. Kenapa dia harus memakai baju zirah ini? Supaya pedang nggak bisa masuk ke tubuh dia. Jadi dia bisa lebih pertahanannya lebih kuat lah. Dia pegang lembing dan tombak lagi ya. Saat itu tentara Israel sedang berperang melawan tentara Filistin di lembah Terbantin namanya. Jadi selama 40 hari si Goliat ini menantang tentara Israel. Kalau dulu ada 2 jenis peperangan. Jenisnya apa? Satu head to head, artinya 1 lawan 1. Yang satu lagi berperangnya bergerombolan gitu ya. Jadi si Goliat itu menantang ayo kirim 1 orang tentara Israel untuk menantang saya. Kalau saya kalah, saya akan menjadi budak kalian. Tapi kalau kalian kalah, kalian semua harus menjadi budak tentara Filistin, kata si Goliat. Ada yang berani nggak kira-kira adik dari tentara Israel? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Melihat Goliat yang besarnya ini udah kedar 2 tuh, pasti saya kalah deh. Orang besar banget ini, bajunya pun dari tembaga, sepatunya dari tembaga, ketopongnya juga dari tembaga. Siapa yang berani melawan dia? Raja Saul, raja Israel yang pertama pada saat itu ikut juga ini kan 2 bagian dipisahkan oleh sungai ya. Di bagian sini tentara Israel, di sini tentara Filistin. Di kemah Raja Saul udah bingung juga. Aduh, siapalah kira-kira yang bisa melawan si Goliat ini, kan? Nah, nggak ada dari tentara itu, nggak ada. Mungkin banyak itu ratusan, mungkin lebih ya. Saat itu pun nggak ada yang berani menantang Goliat. Nah, saat itu Daud yang ada di rumah, ayahnya menyuruh Isai mengantar makanan ke saudaranya karena ada 3 orang ya, saudara Daud yang paling besar. Nomor anak pertama, kedua, dan ketiga sedang ikut berperang, namanya si Eliab, Abinadab, dan Samad. Ayahnya bilang, antarin dong makanan ke saudara-saudaramu yang berperang di sana. Terus Daud pergi ke medan perang itu. Nah, di sana Daud mendengar tantangan dari Goliat tuh. Pikirnya, siapa ini orang yang tidak mengenal Allah ini, berani-beraninya menantang barisan tentara Israel, barisan tentara Allah. Nggak ada yang berani. Daudnya berani. Oke, saya akan menantang dia, seperti itu ya. Tapi saudara-saudaranya marah. Kamu udah kecil, berani-beraninya mau melawan orang raksasa gitu, setengah 2 kali ukuran badanmu. Saul mendengar hal itu. Saul mendengar Daud menantang itu ya, si Goliat itu. Terus akhirnya memanggil si Daud ke kemahnya. Nah, kalau kamu berani, silakan pakai baju zirah saya, pakai ketopong saya, pakai sepatu saya. Daud mencobanya, tapi kebesaran. Karena memang tubuh Daud ini kan kecil, nggak terlalu besar ya. Saya nggak mau, malah berat, kata Daud. Saya tidak usah pakai apa-apa. Jadi Daud maju ya seperti ini. Yang adik-adik lihat di gambar ini. Tadi Goliat pakai baju zirah, ketopong, ini sepatunya tembaga. Daud mau pakai ini. Yang udah kecil badannya, ada senjata cuma ini. Ada umban, ketapel, sama ini tongkat gembala yang ukurannya 1,5 meter itu kalanya. Tongkat gembala ini. Itu aja senjata Daud. Dia berani mau bertempur. Dia bilang ke Saul, saya biasa kok raja membunuh singa atau macan yang mau menerkam ternak saya di padang. Dia itu berani, memang Daudnya pemberani ya. Daud pemberani walaupun dia kecil, lembut, tapi dia pemberani. Nah, akhirnya Daud pergi menghadap Goliat. Nah, apa yang terjadi waktu Goliat melihat Daud datang, anak kecil ngapain datang ke sini cuma bawa tongkat gembala lagi? Goliat merasa Merendahkan. jatuh kali ya. Direndahkan. Masa anak kecil disuruh melawan saya?
kamu pikir saya anjing yang bisa kamu pukul dengan tongkatmu saja? Kata Goliat. Berani-beraninya kamu menantang saya dengan begitu saja, seperti bukan mau berperang ini namanya. Tapi apa kata Daud di ayat 45 ya? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau, apa katanya? Mendatangi engkau dengan Nama Tuhan Tuhan. Jadi, semesta alam. Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan Daud. Nah, kamu mendatangi saya dengan senjatamu itu. Aku datang membawa atas nama Tuhan semesta alam. Katanya si Daud. Nah, apa yang terjadi? Daud mengambil batu dan mengumbankannya ke Goliat. Nih, batu ini loh, lihat loh. Coba lihat gambar itu. Hanya itu senjata Daud. Senjata Daud untuk melawan Goliat yang besar itu dengan senjata lengkapnya. Dia mengumbankannya dan batu itu kena dahinya si Goliat, dan katanya karena mungkin ya kencang ya Daud itu memutar-mutar batu itu, tok gitu, tak seperti lagu tadi, diumbankan batu tak katanya kena, dan katanya menurut Alkitab loh, itu batu itu menunjang tajam ke dahinya, ke dahi si Goliat yang raksasa ini. Akhirnya Goliat pun jatuh. Nah, ini orang besar ini jatuh. Apa yang terjadi? Bangsa Israel bersorak-sorak, tentara Palestina ketakutan karena selama ini mereka mengandalkan Goliat yang besar. Ternyata Goliat yang besar juga dikalahkan oleh si Daud yang tidak terlalu besar itu ya. Nah, oke, dari cerita ini, kita lihat ya. Kakak mau tanya perbedaan perlengkapan dari cerita, perbedaan perlengkapan dan lain-lain dari antara Daud dan Goliat. Kalau senjata Daud tadi apa? Boleh? Batu Batu sama dan umban. Satu lagi apa? Satu lagi yang panjang setengah meter. Tongkat penggembala. Kalau Goliat tadi senjatanya apa? Pedang, baju jirah, dan lembing. Dan lembing. Senjata Daud itu tongkat, umban, senjata Goliat itu tombak dan lembing. Sekarang yang kedua kakak mau tanya, kalau si Daud pakai topi ketopong enggak? Tidak. Goliat pakai topi ya. Pakai topi. Si Daud pakai baju perang? Tidak. Baju perangnya Goliat apa? Baju jirah. Baju jirah itu tadi apa kakak bilang? Terbuat dari apa dia? Emas. Tembaga. Beratnya berapa kilo? 57 kilo. 57 kilo. Iya betul, pakai pelindung kepala. Tidak ada, kalau si pelindung kepala si Daud nggak ada. Kan tadi lihat ya, dengan kepalanya nggak pakai ditutup apa-apa ya. Sementara si Goliat pakai ketopong yang terbuat dari tembaga juga. Di samping itu ada sepatunya, sepatu Daud tadi yang ditali-tali itu loh, sepatu orang Israel zaman dahulu. Sementara Daud itu Goliat sepatunya juga dari tembaga, ditutupi tembaga gitu. Nah yang terakhir ukuran badan Daud gimana? Normal? Lebih kecil dari badan Goliat. Kalau Goliat tadi kakak bilang tingginya berapa? 3 meter. 3,6 hasta. Sampai 3 meter. 6 hasta itu katanya 3,2 meter ya. Tinggi banget ya. Jadi itulah perbedaan antara mereka berdua. Tapi dengan kondisi seperti ini, Daud berani maju ke medan melawan perang. Apa kalimatnya? Ke medan perang melawan Goliat. Maaf. Ada dua hal di sini yang kakak ini dari sisi Daud nanya, itu kalimat kunci kakak bilang. Kenapa kira-kira Daud berani maju melawan Goliat? Karena ia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi ia. Jadi ia dapat memenangkan peperangan dengan Goliat. Oh, bagus, mantap kali. Mantap, Relin. Betul. Daud mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan akan
memimpin dia melawan Goliat. Dia berani, akhirnya dia berani karena Tuhan beserta saya berani. Yang kedua, kalau dari sisi Daudnya apa? Dari sisi Daud, kenapa dia kira-kira berani? Tadi dengan dia mengumban-umbankan tongkatnya itu, tongkatnya menggoyang-goyangkan tongkatnya dan batunya itu ke Goliat. Goliat kan tadi merasa langsung turun harga dirinya, langsung kesombongannya langsung keluar. Enak aja kamu pikir saya anjing. Kalau orang udah sombong biasanya jadi kurang awas, lengah gitu loh. Jadi kira-kira si Daud di sini apa? Kenapa dia membuat seperti itu? Oke, yang kedua di sini Daud itu katanya mempunyai akal, strategi, hikmat supaya saya harus bikin strategi ini dulu, mengeluarkan dia supaya lengah dulu. Di samping mengandalkan Tuhan, dia juga menggunakan akal ya, karena secara logika dia akan kalah. Secara logika dia akan kalah kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Berarti ketika kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus berhikmat ya. Harus mempunyai akal, strategi gimana kira-kira saya melawan itu. Tentu saja pertama harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini dua yang mau kita dalami ini pada pelajaran hari ini, pencerita hari ini. Nah, bukti Daud selalu mengandalkan Tuhan tadi apa? Di ayat 45. Dia mengalahkan Goliat. Kemudian juga mau untuk mengalahkan singa hanya dengan barang-barang. Karena dia percaya Tuhan akan menyertai dia. Betul, penyertaan Tuhan ya di ayat 45 itu jelas. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini bukti Daud mengandalkan Tuhan. Itu dulu saya datang karena saya punya Tuhan yang saya andalkan. Nah, Daud punya akal strategi yang tadi. Dia memainkan tongkatnya di depan Goliat sehingga Goliat marah ya, tersinggung dengan anak kecil senjatanya pun cuma tongkat, emangnya saya anjing apa? Ketika mulai arogan orang, ketika mulai sombong, itu Goliat mulai lengah. Sehingga dengan mudah Daud mengumbankan batu itu kena dahi Goliat karena dia sudah nggak konsentrasi lagi karena merasa harga dirinya sudah dijatuhkan oleh si Daud yang kecil itu. Nah, apa pesan untuk kita anak sekolah minggu ya kira-kira ya? Yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu pertama kita harus selalu berdoa ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan pastinya kita harus selalu berdoa. Berdoa pada saat apa kira-kira? Sebelum belajar, sebelum makan. Nah, pertama itu pas bangun pagi. Kenapa? Ucap syukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan meminta penyertaan Tuhan satu hari kita. Mungkin mau bersekolah, mungkin mau ngapain gitu ya. Ada satu hari pasti full aktivitas yang kita lakukan. Andalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Itu sama seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa saat apa lagi? Saat makan, sebelum makan, Kak. Sebelum makan siang, makan pagi, siang, dan malam. Minta makanan itu supaya menjadi kesehatan bagi kita. Ya, supaya makanan yang saya makan ini Tuhan, tolong Tuhan makanan yang saya makan itu apapun kualitas makanan itu menjadi kesehatan bagi saya. Kita nggak tahu sumber makanan itu dari mana. Kita nggak tahu dimasaknya bersih apa enggak, tapi sebelumnya kita berdoa, Tuhan biarlah makanan ini menjadi kesehatan bagi saya. Itu mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan penyertaan Tuhan supaya memberkati makanan. Yang ketiga, saat yang selalu kita lakukan, pasti semua melakukan ini, berdoa ini Sebelum belajar. Sebelum tidur. Ucapkan syukur atas penyertaan Tuhan satu hari dan minta perlindungan Tuhan saat tidur itu supaya tetap sehat ya. Supaya jangan ada hal-hal buruk yang menimpa kita sepanjang tidur sehingga dapat bangun besoknya dalam kondisi sehat. Itu namanya
berdoa karena kita dalam berdoa kita berdoa mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita saya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri, saya nggak usah mengandalkan bimbingan Tuhan, pasti nggak ada yang berdoa di sini. Nah, semua siapa kira-kira adik-adik yang ini, yang 3 aja, ada juga berdoa saat ujian, berdoa saat banyak lagi. Jadi yang ini saja dulu, ini yang rutin mungkin kita lakukan. Semua melakukannya saat bangun berdoa. Iya, Kak. Saat bangun berdoa. Sebelum makan berdoa. Iya, Kak. Sebelum tidur berdoa. Iya. Mantap anak-anak HKB itu Serpong, anak sekolah mantap, kakak sangat senang sekali ya. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan itu dengan membaca Alkitab. Karena kenapa kita kira-kira membaca Alkitab ya? Selalu harus membaca Alkitab. Kenapa? Kenapa kita harus selalu membaca Alkitab? Karena supaya mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Coba kuat suaranya, Ria, adik Ria, nggak kedengaran Kak Hermin? Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, Kak. Oh betul, makasih Ria, supaya mengerti firman Tuhan. Nah ini kita membaca Alkitab supaya kita mengenal sumber keselamatan itu. Siapa sumber keselamatan itu? Allah. Allah. Kita harus mengenal dong sumber keselamatan kita siapa? Allah. Tentu saja bukan karena kita membaca Alkitab, makanya kita Allah itu sudah memberi kita keselamatan. Itu adalah anugerah ya keselamatan. Tapi kita harus mengenal sumber keselamatan itu. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita makin mengenal karakter Allah. Kalau kita mengenal karakter Allah, kita kan berlaku seperti Allah gitu ya. Itu artinya meminta Allah, mengandalkan Allah, meminta pimpinan Allah supaya sama dengan ini kita dapat melakukan hal-hal baik. Contohnya, ini karakter Allah. Ada ketaatan, ada kepedulian, ada empati, ada kejujuran. Ini banyak karakter Allah. Kasih, penuh kasih, tapi kakak ambil 4 aja. Kasih tentunya semua ya, punya kasih ya terhadap. Iya, Kak. Minggu lalu baru Kak Eve cerita kasih, semua harus dikasih seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kakak mau tanya, ada masih ingat Kak arti empati di sini? Minggu lalu Kak Eve, 2 minggu kemarin Kak Hermin. Empati itu apa? Empati itu kalau misalnya kita merasa bahwa ya kita itu menjadi dirinya, jadi kita mau Merasakan apa yang dirasakan orang lain saat gimana apa yang kita rasakan kalau kita menjadi dirinya itu. Betul, seperti merasakan, ketika merasakan apa yang dirasakan orang lain, ikut yang merasakan apa yang dirasakan, terutama pada saat lagi sedih ya. Kalau lagi gembira banyak aja orang yang merasa gembira sama dengan kita. Yang sedikit itu, yang jangan pada saat teman kita lagi musibah, di situ kita harus berempati, ikut kita merasakan apa yang dirasakan teman kita itu, sehingga kita dapat membantu dengan sekuat tenaga. Itu empati kita ya. Ada lagi peduli, ini berulang-ulang kakak bilang, karakter Allah jujur, taat. Nah, kita membaca Alkitab supaya minta pimpinan Allah, supaya kita melakukan hal-hal ini. Hal-hal yang kakak bilang ini ada ketaatan, kepedulian, empati, jujur. Kakak tidak akan bilang lagi contohnya. Dari minggu di cerita di berapa bulan ini, semua tentang ini. Berulang-ulang diceritakan ketaatan, kepedulian, kasih, berempati. Ya, oke. Ada lagi, kenapa? Nah, si Daud kan mengandalkan Allah itu kan perlu strategi juga, perlu hikmat juga ya. Tadi kakak bilang ya. Caranya kita memperoleh hikmat itu kira-kira seperti apa? Kenapa kita memperoleh hikmat? Dengan sumber hikmat dari siapa? Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Tadi balik lagi ke atas, kita mengenal Tuhan itu dengan mengenal sumber hikmat itu dengan rajin baca firman, rajin berdoa. Ini pertama harus, itulah karena kita harus
supaya kita memperoleh hikmah, kita harus mengenal sumber hikmah itu ya. Sumber hikmah siapa? Allah. Kita mengenal Allah melalui berkomunikasilah dengan doa, rajinlah membaca firman. Betul nggak? Betul kan? Betul, Kak. Betul. Semua tadi udah berdoa. Yang baca firman tiap hari siapa? Saya, Kak. Ria. Siapa lagi? Minta ada buku renungan harian anak ada. Kalau di hari Sabtu kan ada buku dari BRLI kita kan ada ya. BRI kita kan ada. Itu kalau Sabtu. Kalau harian boleh buku renungan anak dibaca ya. Selain berdoa. Baru hikmat itu diperoleh di sekolah juga dari guru-guru kita. Kita mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai akal, strategi tadi. Daud itu punya strategi. Kenapa? Karena dia mungkin mendengar, rajin. Dulu kan nggak ada sekolah ya. Rajin bertanya mungkin ke orang yang lebih besar. Iya, jadi kita harus rajin juga supaya kita punya akal, punya strategi, ya. Rajin di sekolah, dengar-dengaran orang tua. Jadi ini semua sumber kita mempunyai akal, strategi dari hikmat yang kita punya. Hikmat itu diperoleh dari apa? Ya, boleh ya semua ya? Boleh, Kak. Boleh. Nah, kita kesimpulannya singkat saja. Singkat kesimpulannya. Coba si Agneta baca saya. Baik, Kak. Kesimpulan, saat bertindak selalu andalkan Tuhan atau pimpinan Tuhan dan selalulah berhikmat dengan mengetahui konsekuensi dan setiap tindakan. Dari setiap konsekuensi ada konsekuensi itu apa? Ada yang tahu itu konsekuensi apa? Akibat. Akibat siapa tadi yang bisa? Betul. Kalau kita mau bertindak, kita harus tahu dulu kira-kira kalau saya melakukan ini akan seperti apa. Ya, itu adalah akal, kita menggunakan akal kita. Jadi jangan asal maju berperang, tahu kita kekuatan lawan dan tidak ada yang kita andalkan juga. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi ini kesimpulannya singkat. Saat kamu mau bertindak, selalu andalkan Tuhan atau pimpinan Tuhan dan selalulah berhikmat dengan mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan kita. Ya, kita mengandalkan Tuhan tadi mau apa dengan berdoa ya, mau ujian, andalkan Tuhan. Tapi apa hikmahnya? Apa kita harus belajar dulu. Harus belajar dulu kan. Memang kita mau ujian, Tuhan sertai saya, berkati saya dalam menjalankan ujian ini supaya saya dapat mengerjakannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak belajar, tapi ada gunanya. Kita ada gunanya betul. Jadi gitu juga kalau maju bertanding, berlomba atau apa, minta andalkan Tuhan, latihan. Misalkan taekwondo ya, kita taekwondo di sini ya, Tuhan. Ya, saya mau menang ya, Tuhan sertai saya supaya bisa dapat mengatasi lawan saya dengan baik. Tapi harus rajin belajar. Tahu nggak seperti pemain-pemain bulu tangkis kita yang baru dapat emas itu, termasuk juga di Paralimpik ya. Tahu yang terakhir Paralimpik ya? Siapa yang dapat emas itu sampai 3? Kakinya apa sebelah loh, nggak sama tingginya. Kaki ini beda begini. Dia dapat 3 emas itu. Masih ingat siapa namanya? Namanya kakak juga Paralimpik. Ada atlet perempuan Paralimpik itu olimpiade untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Dapat 3 emas. Tahu nggak adik-adik? Mereka itu tidak asal dapat emas saja, walaupun dikasih bonus sama pemerintah sampai berapa M ya, 5 M kalau nggak salah pemain emas. Mereka itu latihan siang dan malam. Mereka juga sudah termasuk mengharumkan nama bangsa mereka. Betul, mengharumkan nama bangsa. Mereka mengandalkan tentunya Tuhan mereka, Tuhan. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, selalu mengandalkan apa yang mereka percaya. Dan tentunya seperti ini harus selalu latihan dulu. Jangan berlomba mengharapkan juara, tetapi tidak latihan. Betul, seperti tadi, Daud berani maju karena dia mengandalkan Tuhan. Dia juga udah punya pengalaman seperti yang dibilang. Saya melawan singa saya bunuh karena mengganggu domba-domba saya.
Dia kan perlu latihan juga itu. Kalau enggak dia yang diterkam singa. Kalau dia nggak jago bertarung mungkin atau cara menghindar ya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Saat bertindak selalu andalkan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan selalulah berhikmat dengan mengetahui konsekuensi. Kakak mau tanya sebelum kakak tutup. Ada yang pernah juara lomba nggak di sini? Juara lomba apa, Ria? Aku pernah. Pernah, Kak. Ria dulu. Ria juara apa, sayang? Lomba aja nggak ada, Kak. Kenapa? Lomba aja nggak ada kopi kayak gini. Oh, enggak. Saya dulu. Silakan dulu. Ada lomba yang pas COVID, aku tapi waktu itu kelas 3. Oh, gitu ya. Kelas saya pernah juara, Kak. Juara pertama kelas saya. Oke, Lomba oke. sama kelas-kelas yang lain. Jadi semua tentunya latihan kan? Iya, Kak. Nah, begitu. Harus selalu andalkan Tuhan pastinya. Andalkan Tuhan dan selalu latihan. Begitulah. Jadi demikianlah cerita singkat agak panjang ya. Cerita kakak hari ini tentang salah satu superhero di Alkitab yang namanya Daud. Boleh kita berdoa. Siapa doa penutup nanti kakak sambung? Siapa? Aku. Ria. Oh, Ria. Silakan Ria, nanti kakak sambung. Boleh, Ria? Mari kita Tuhan, mendengarkan dari cerita Kak Hermin, berilah kita kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak yang bertata di surga, Bapak sahabat kami anak-anak, sungguh kami bersyukur Bapak buat hari ini kami bisa beribadah bersama dengan teman-teman kami sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar. Kami juga dapat mendengarkan cerita di kelas dari kakak guru sekolah minggu. Bapak, ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap tindakan-tindakan kami. Ajari kami untuk selalu meminta pimpinan-Mu ya Pak. Ajari juga kami Bapak untuk selalu mempersiapkan diri ketika menghadapi sesuatu ujian, menghadapi perlombaan, dan lain-lainnya Bapak. Biarlah kami dengan mengandalkan Engkau, tapi juga punya persiapannya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak buat kondisi negara kami, supaya cepat COVID ini dapat teratasi dengan cepat, dan kami dapat belajar bertemu tatap muka dengan dengan guru-guru di sekolah kami dan teman-teman kami, dan kami juga dapat beribadah dengan teman-teman kami guru sekolah minggu. Ajari kami Tuhan supaya selalu disiplin mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami ada yang mau melakukan hal-hal yang akan yang berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Ada yang mau belajar karena mau ujian, ada yang mau menikmati waktu dengan keluarga. Sertai kami selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke Kak Risma, silakan. Amin. Iya. Terima kasih adik-adik ya. Jangan lupa selalu semangat ya. Hari Minggu depan kita masuk sekolah minggu pakai melalui Zoom ya. Iya, Kak. Oke adik-adik. Ya, ada yang mau disampaikan adik-adik? Tidak, Kak. Tidak ada. Sampaikan salam kami dari guru sekolah minggu untuk keluarga ya. Dadah Kak Risma, Kak Hermi. Iya, dadah. Dadah, Sebentar kita mau foto dong saya. Oh, sebentar kita foto dulu. Iya. Foto dulu yuk, buka kameranya semua ya Kak ya. Kamera yuk sayang yuk. Buka kamera semua. Bentar ya. Yo, ini langsung bisa 49. Kita berapa nih? 40 doang. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya. Boleh live. Ya, bye. Tetap semangat ya. Selamat menempuh PTS. Semangat selalu ya.